Januari 2025 dunia musik dan hak asasi manusia diguncang dengan vonis hukuman mati terhadap penyanyi terkenal Iran, Amir Hossein Maksudlo, alias Tatalo. Setelah ditangkap dan diekstradisi dari Turki, Tatalo dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama. Bagaimana bisa seorang idola musik bisa berakhir seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus kontroversial ini? Untuk lebih lengkapnya, pastikan kamu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir Hossein Maksudlo, atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya, Tatalo, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang telah memengaruhi banyak kalangan muda di Iran. Lagu-lagu Tatalo dikenal luas karena liriknya yang bebas dan seringkali mengkritik kebijakan sosial dan politik yang berlaku di negara tersebut. Sebagai seorang artis, Tatalo seringkali mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap situasi politik dan sosial di Iran, khususnya mengenai kebebasan individu dan pembatasan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama terkait dengan isu agama. Namun, pengaruh Tatalo yang semakin meluas juga menarik perhatian pihak berwenang di Iran. Pemerintah Iran dikenal memiliki pendekatan keras terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam bidang seni, yang sering dianggap bertentangan dengan norma agama dan moral yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan budaya populer yang berkembang, pemerintah Iran telah beberapa kali mengarah pada tindakan represif terhadap individu yang dianggap melanggar batasan-batasan ini. Pada tahun 2018, untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Iran, Tatalo memutuskan untuk meninggalkan negara asalnya dan pindah ke Istanbul, Turki. Keputusan ini tampaknya diambil oleh penyanyi tersebut sebagai upaya untuk menghindari hukuman yang mungkin dikenakan padanya terkait dengan karyanya yang dianggap menantang norma-norma agama yang diterima secara luas di Iran. Sejak pindah ke Turki, Tatalo sempat melanjutkan karir musiknya di luar Iran, tetapi tetap menjadi sosok yang kontroversial di mata banyak pihak di dalam negeri maupun internasional. Pada awal tahun 2024, Tatalo ditangkap oleh pihak berwenang Turki atas permintaan Interpol dari Iran. Ia kemudian diekstradisi kembali ke Iran pada Desember 2023. Penyerahan Tatalo ke otoritas Iran memicu kekhawatiran mengenai nasibnya, terutama terkait dengan dakwaan yang dihadapinya di negara asalnya. Setelah berada di Iran, Tatalo langsung ditahan dan dibawa ke pengadilan untuk menghadapi serangkaian tuduhan, salah satunya adalah penistaan agama. Penistaan agama adalah tuduhan yang sangat serius di Iran, sebuah negara yang menganut hukum syariah Islam yang ketat. Tatalo didakwa atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad, sebuah tuduhan yang sangat sensitif dan bisa berujung pada hukuman mati di bawah hukum Iran. Penistaan terhadap simbol-simbol agama di Iran seringkali dihukum dengan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Dalam kasus Tatalo, jaksa penuntut umum mengajukan banding terhadap vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan pada awalnya dan membuka kembali proses hukum yang lebih panjang. Pada 25 Januari 2025, setelah serangkaian proses hukum dan pengajuan banding, pengadilan Iran akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tatalo. Keputusan ini menjadi perdebatan sengit di kalangan masyarakat internasional, terutama di kalangan kelompok hak asasi manusia yang menilai bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk hidup. Keputusan pengadilan Iran untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Tatalo mendapat reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan negara-negara barat. Amnesty International, Human Rights Watch, dan sejumlah kelompok hak asasi manusia lainnya mengutuk keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa hukuman mati terhadap Tatalo merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dalam pernyataan mereka, sejumlah organisasi ini menegaskan bahwa kebebasan berbicara dan berkarya dalam seni adalah hak dasar yang harus dilindungi, dan bahwa individu seharusnya tidak dihukum dengan hukuman mati hanya karena ekspresi mereka yang berani dan tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku di negara tertentu. Mereka juga menuntut agar pemerintah Iran segera membebaskan Tatalo dan menghentikan praktik penggunaan hukuman mati dalam kasus semacam ini. Selain itu, beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa, juga menyuarakan keprihatinan mereka terkait dengan keputusan pengadilan Iran tersebut. Mereka menilai bahwa sistem peradilan Iran semakin otoriter dan membatasi kebebasan individu secara berlebihan. Pemerintah negara-negara ini menganggap bahwa tindakan Iran terhadap Tatalo dapat memperburuk citra negara tersebut di dunia internasional,
khususnya dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus Tatalo tidak hanya mencerminkan upaya keras pemerintah Iran untuk menekan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi juga merupakan gambaran lebih luas dari situasi yang dihadapi oleh seniman, jurnalis, dan individu-individu di Iran yang seringkali dihadapkan pada risiko hukum berat karena pandangan mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah meningkatkan tindakan represif terhadap kalangan intelektual, seniman, dan aktivis yang berusaha mengungkapkan pandangan mereka secara bebas. Pemerintah Iran seringkali menilai bahwa kebebasan berekspresi dalam bentuk apapun dapat mengancam stabilitas negara dan menggoyahkan ideologi yang ada. Ini terlihat dari penahanan banyak individu yang berani mengkritik pemerintah, termasuk penyair, musisi, jurnalis, dan bahkan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi protes terhadap kebijakan pemerintah. Kebebasan berekspresi menjadi sangat terhambat di Iran, di mana pihak berwenang tidak segan-segan menggunakan undang-undang yang ada untuk menekan suara-suara yang dianggap bertentangan dengan pandangan resmi. Penistaan agama, yang diatur dalam hukum negara, menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menindak individu-individu yang dianggap menantang otoritas agama dan politik yang berlaku. Di dalam negeri, kasus Tatalo mendapat perhatian luas, baik dari kalangan pendukung maupun pengkritik pemerintah. Tatalo memiliki banyak penggemar yang mengikuti karir musiknya dan mendukung pandangannya yang berani mengenai kebebasan dan keadilan sosial. Banyak dari penggemar setianya yang mengungkapkan kekesalan mereka atas hukuman mati yang dijatuhkan dan berusaha menggalang dukungan untuk membebaskan sang idola. Mereka melihat kasus Tatalo sebagai simbol perjuangan untuk kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia di Iran. Namun, di sisi lain, beberapa kelompok konservatif di Iran mendukung keputusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa tindakan Tatalo yang dianggap menghina Nabi Muhammad tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka berpendapat bahwa hukum negara harus ditegakkan secara tegas untuk menjaga kehormatan agama dan moralitas sosial. Bagi Tatalo, vonis hukuman mati ini menandai titik balik dalam hidupnya. Sebagai seorang penyanyi yang telah mencatatkan banyak kesuksesan di industri musik, Tatalo tidak hanya menghadapi ancaman hukuman, tetapi juga menghadapi kemungkinan hilangnya kebebasan pribadinya. Tatalo dikenal sebagai figur publik yang tidak takut untuk berbicara tentang isu-isu kontroversial, dan musiknya seringkali menggambarkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik di Iran. Keputusan untuk mengasingkan diri ke Turki pada tahun 2018 adalah langkah besar bagi Tatalo, yang pada saat itu merasa bahwa karir musiknya dan kebebasannya terancam oleh tekanan yang terus meningkat dari pemerintah Iran. Meskipun demikian, Tatalo tetap menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan, baik di Iran maupun di luar negeri. Pindah ke Turki memberi Tatalo kesempatan untuk melanjutkan karirnya tanpa adanya ancaman langsung dari pemerintah Iran, meskipun ia terus menjadi subjek perhatian bagi banyak orang yang mendukung kebebasan berbicara dan berekspresi. Namun, penangkapan dan ekstradisi Tatalo ke Iran pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi individu yang dianggap berani menentang sistem yang ada. Keputusan pemerintah Turki untuk menyerahkan Tatalo kembali ke Iran menjadi titik puncak dari sebuah saga panjang mengenai kebebasan individu dan kebebasan seni. Masa depan Tatalo kini berada di ujung tanduk. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya membuka babak baru dalam perjuangan untuk kebebasan berekspresi di Iran. Meskipun banyak pihak yang menyerukan agar pemerintah Iran merevisi keputusan pengadilan tersebut, hingga saat ini, nasib Tatalo masih menggantung. Kasusnya akan terus menjadi perhatian dunia internasional yang mengharapkan perubahan dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Iran. Sementara itu, bagi penggemar dan pendukung Tatalo, perjuangan untuk membebaskan sang penyanyi belum berakhir. Mereka berharap agar masyarakat internasional terus memberikan tekanan kepada pemerintah Iran untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, serta menghentikan penggunaan hukuman mati sebagai alat penindasan terhadap individu yang tidak sependapat dengan otoritas negara. Kasus Tatalo adalah contoh nyata dari ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kebijakan represif yang diterapkan oleh pemerintah Iran. Sebagai seorang seniman yang berani menantang norma-norma sosial dan politik yang berlaku di negaranya, Tatalo kini menjadi simbol perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia di tengah kondisi politik yang semakin mengekang. Meskipun masa depannya tidak pasti, cerita Tatalo akan terus menginspirasi perdebatan tentang pentingnya kebebasan berbicara dan berkarya, serta perlunya reformasi dalam sistem hukum yang menghormati hak individu.